Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Jamaah subuh rahimakumullah, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipertemukan di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Akan kita lanjutkan dengan pengajian subuh. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita mendapatkan berkah darinya. Karenanya mari kita syukuri dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya selawat serta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita layangkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena seringnya kita membaca selawat. Baiklah, sebagaimana sudah dihantarkan tadi bahwa pada pagi hari ini, di pagi yang insyaallah berkah ini, kita akan kaji surah Al-Baqarah ayat ke-51. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وإذ وعدنا, dan ingatlah ketika kami wa'adna, menjanjikan kepada Musa. Nah, wa'adna ini bisa dibaca bi alifin waduniha, dan bukan dengan alif ya. Jadi kalimat wa'adna niki ada alif sudah waw, seperti yang tertera dalam mazhab Al-Qur'an ini. Waduniha, dan bisa juga dibaca tanpa alif. Bila tidak dengan alif maka dibaca wa'id wa'adna. Okay? Wa'id wa'adna. Ini namanya wajhul qiraah ya. Cara membaca Al-Quran ya menurut beberapa imam, yaitu terutama yang terdapat dalam qiraah sab'ah, Imam Qalun dan Imam Waras ya, yang bersumber dari Imam Nafi. Nah, ini cara membacanya wa'adna itu ada dua, yaitu bisa dengan wa'id wa'adna dengan adanya alif, bisa juga dengan wa'id wa'adna tidak menggunakan alif. Wa'id wa'adna Musa 40 lailatan, dan ingatlah ketika kami janjikan atau kami berjanji
kepada Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Ya, 40 malam ini arti secara harfiahnya. Tiang pelungguh enggak akan ngerti kalau tidak baca tafsirnya. Maksudnya dengan arba'ina lailatan ini, nu'tihi inda inqidaiha at-taurata lita'lamu biha. Jadi Musa sebelum diturunkan kepadanya kitab Taurat sebagai pegangan bagi agama Yahudi, ya, berlaku waktu tertentu pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Musa saja. Nah, itulah keunggulannya Al-Quran ini dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya hanya berlaku untuk umat tertentu dan waktu tertentu, sedangkan Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh, ya, hudan linnas, untuk seluruh manusia, atau sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, dan tidak mengenal waktu. Dia universal. Kitab Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Maksud arba'ina lailatan ini nu'tihi inda inqidaiha at-taurata. Nu'ti atau yu'ti, ya. Kami akan memberikannya kepada Musa inda inqidaiha, setelah selesainya mengungsi sepanjang 40 malam. Jadi Nabi Musa pergi dulu, ya, selama 40 malam. Setelah selesai dari 40 malam ini diberikan Nabi, diberikan At-Taurat, diberikan kitab Taurat. Untuk apa At-Taurat itu? Lita'malu biha, sebagai pedoman dengan kitab tersebut. Dia dijadikan sebagai pedoman, sebagai penuntun hidup bagi Nabi Musa dan kaumnya dan pengikut-pengikutnya. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian engkau mengambil, akhadtum, ittakhadtum, menjadikan al-ijla, anak sapi atau patung anak sapi. Alladzi saghahu lakum as-samiri ilahan. Yang patung sapi itu sogo yasugu, itu artinya dipahat atau dibuat, ya. Alladzi saghahu lakum, yang dibuat untuk kamu, as-samiri, oleh samiri, dijadikan sebagai ilahan, sesembahan, mim ba'dihi, sesudahnya. Wa antum zalimun, dan kamu sekalian dalam keadaan zalim. Mim ba'dihi ay ba'da dhihabihi ila mi'adina, sesudah Nabi Musa itu pergi, ya, ila mi'adina, untuk memenuhi janji atau perjanjian dengan kami. Nah, jadi selama Musa tidak berada selama di tempat dakwahnya, di tempat kaumnya itu selama 40 hari, kaumnya lalu mengubah sesembahannya dari menyembah Allah menjadi menyembah ijla, menyembah anak sapi sebagai Tuhannya. Jadi begitu dia ditinggalkan oleh Musa untuk menerima kitab Taurat itu, mereka berpaling dari kesembahan kepada Allah lalu menyembah al-ijla. Siapa yang bikin al-ijla ini? Patung sapi niki, patung anak sapi niki, ya. Patung anak sapi niki dibikin oleh As-Samiri, ya. Jadi al-ijla itu artinya anak sapi. Kalau sapi besarnya al-baqarah, ya. Al-baqarah itu sapi betina. Ya, sapi punya anak namanya al-ijla. Ijla itu anak sapi. Ya. Nah, orang-orang dulu kita di rumah ini, ya, anak sapi itu namanya
Enjek itu anak enjek ya. Ya. Sama dengan ini bahasa Arab ini al-ijla itu anak sapi. Ya. Nah, patung anak sapi dibikin oleh Samiri lalu disembah oleh pengikut Nabi Musa, dijadikan sebagai Tuhan. Tatkala Nabi Musa pergi selama 40 malam, perginya bukan sembarang pergi, tetapi dijanjikan untuk menerima wahyu yang namanya kitab Taurat. Kemudian nantinya kitab Taurat ini dijadikan sebagai pegangan hidup, sebagai sumber hukum yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim, aniaya. Zalim itu artinya lawan dari kata adil. Adil itu artinya wada'us syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Ya. Lawanannya adalah zalim. Zalim itu wada'us syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengapa disebut zalim? Tikhadhuhu liwa'dhikum al-ibadata fi ghairi mahalliha, yaitu engkau menjadikan atau lantaran liwadaikum, karena engkau meletakkan al-ibadah sesembahan fi ghairi mahalliha, pada bukan tempatnya. Anak sapi itu bukan tempatnya untuk disembah. Ya, yang disembah itu adalah Allah. Tetapi engkau menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Itulah sebabnya engkau disebut orang zalim. Tsumma afauna ankum, maksudnya mahauna dzunubakum. Kemudian afauna, kami maafkan engkau. Nah, ini afauna ini adalah fi'il madi yang muttasil dengan fa'ilnya. Dalam tasrif istilah itu mulai dari afa, afawa, afau. Ya, jadi afauna, afauta, afautuma, afautum, afauti, afautuma, afautunna, afautu, afauna. Nah, ini afauna. Tsumma afauna ankum, kemudian kami memaafkan engkau. Afaan, memaafkan engkau, ay mahauna dzunubakum, artinya mahayamhu. Mahayamhu sama dengan masaha, mahayamhu itu artinya menghapus, menghilangkan. Karenanya dalam bahasa Arabnya penghapus itu namanya mimhatun, alat untuk menghapus. Memaafkan engkau yaitu dengan cara menghapus dosa-dosa kalian yang telah menyembah siapa? Menyembah apa? Menyembah al-ijla, menyembah patung anak sapi. Mim ba'di dzalika, dari sesudah itu, sesudah engkau al-ittikhadz, sesudah engkau menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, itu dimaafkan oleh Allah mereka itu. Lalu diampuni dosa-dosanya. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian itu mau bersyukur. Bersyukur terhadap apa? Nah, menurut tafsir Imam Jalalain ini adalah tashkuruna ni'matana alaikum. Semoga engkau mensyukuri ni'matana alaikum, nikmat kami, ya, yang telah diberikan kepada kalian, supaya mensyukuri nikmat Allah. Nah, itulah murahnya Allah kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya, ya, termasuk ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dimaafkan juga oleh Allah dulu, ya. Ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Taurat. Jadi setelah 40 malam
Nabi Musa meninggalkan kaumnya yang dijanjikan oleh Allah untuk menerima kitab. Nah, saatnya sekarang diberikan kitab. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhalwat, dia pertama kali untuk menerima wahyu kitab, berhalwat di gua Hiro. Akhirnya turunlah ayat yang pertama kali turun, yang menunjukkan sebagai permulaan beliau diangkat menjadi nabi, yaitu dengan turunnya wahyu. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi para nabi dan rasul itu dalam rangka menerima wahyu berbagai macam caranya, yaitu ada ketika berhalwat, dia seperti Nabi Muhammad berhalwat di gua Hiro, lalu turunlah wahyu. Nah, Nabi Musa, ya, dia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya dulu, mungkin juga berhalwat selama 40 malam. Setelah selesai halwatnya 40 malam, lalu diberikan kitab yang namanya At-Taurat. Tidak disebutkan di sini apakah Taurat itu turun berangsur-angsur atau sekaligus. Ya. Nah, sepertinya di sini kelihatannya tidak berangsur-angsur, tetapi sekaligus setelah beliau Nabi Musa berhalwat selama 40 malam. Ya, kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur selama 22 tahun 11 bulan dan 23 hari, sehingga diperkirakan lebihnya 23 tahun wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, At-Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa berhalwat selama 40 malam. Wa idz ataina Musal kitaba ay at-Taurata, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa al-kitab yaitu Taurat, wal furqana, dan Furqan. Furqan ini ataf tafsir, disebut sebagai ataf tafsir, yaitu apa maksudnya al-Furqan? Ay al-fariq. Al-Furqana ay al-fariqa bainal haqqi wal batili wal halali wal haram. Jadi Furqan ini artinya kitab yang berfungsi untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Ya, jadi dari kitab bisa kita ketahui mana hal-hal yang benar, yang hak, mana hal-hal yang batil, mana hal-hal yang halal, dan mana hal-hal yang haram. Itu dari kitab. Termasuk kita dalam Al-Quran. Dari Al-Quran lah kita mengetahui perbedaan mana yang hak dengan mana yang batil, yang tertera dalam perintah dan larangan, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, tujuannya apa diberikan Musa kitab Taurat itu? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. La'allakum tahtaduna bihi ay bil Furqan itu, dengan kitab itu, minad dolali, daripada kesesatan. Jadi kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan kaumnya itu ada beberapa kitab yang diturunkan. Karenanya dalam surah Al-Baqarah yang pertama itu, ya, disuruh kita alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ya, yaitu orang yang termasuk muttaqin itu, orang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa atau kitab yang diturunkan kepada sebelum engkau, yaitu Taurat, Injil, Zabur, ya.
dan suhuf-suhuf. Itulah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, harus diimani, dipercayai oleh kita umat Islam. Kita sebagai landasan iman kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan, bukan hanya Al-Quran, tetapi kita wajib mengimani juga bahwa selain Al-Quran ada kitab-kitab yang diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf. Wajib kita imani. Kalau kita tidak imani, maka batallah iman kita karena tidak mempercayai adanya kitab. Sementara rukun iman itu 6 ke 6-6-nya harus imani.